Kan dia lagi sakit, ya sudah dibuang saja dia ke luar negeri, ya kan, ke Refly Harun yang notabene adalah seorang ahli hukum tata negara, yang katanya gelar doktoralnya seorang profesor, yang titelnya S-nya sampai bertumpuk-tumpuk. Tetapi saya heran cara berpikirnya lebih goblok dari ODGJ yang ada di pinggir jalan. Dia bilang di 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini target mereka adalah 1, adili Jokowi. Tapi kemudian si Refly sendiri mengatakan kalau lewat isu korupsi jelas nanti kasus korupsi ini tidak akan berjalan karena nanti akan dibebaskan karena korupsinya tidak akan bisa dibuktikan. Nah, dia sendiri kan tahu kalau Pak Jokowi tidak bisa diserang atau dijatuhkan lewat kasus korupsi karena Pak Jokowi tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, apalagi korupsi untuk diri sendiri atau keluarganya bahkan. Nah, kemudian dia bilang atau lewat persona non grata. Sekarang Jokowi kan sedang sakit. Sudah saatnya dibuang ke luar negeri. Hei, apa nggak keliru? Apa nggak salah dengar saya? Apa urgensinya seorang Jokowi harus dibuang ke luar negeri? Negara ini maju karena seorang Jokowi, bukan karena seorang Refly Harun. Pembangunan di mana-mana masif, infrastruktur semakin bagus, ekonomi rakyat semakin meningkat. Bahkan saudara-saudara kita di Papua pun merasakan BBM 1 harga. Apa itu karena seorang Refly? Tidak. Itu semua karena kinerja dari seorang Jokowi. Lalu kenapa harus membuang Jokowi ke luar negeri? Justru seorang Refly Harun, kalau perlu Rismon, Roy Panci, Tifa, kemudian cecunguk para pembenci Pak Jokowi termasuk pengikutnya, itu yang harus dibuang. Tidak perlu ke luar negeri nanti ngabis-ngabisin biaya. Cukup dibuang ke tengah laut biar dikrikiti ikan teri. Kami lebih rela kehilangan para benalu bangsa dan sampah-sampah ini daripada harus kehilangan seorang Jokowi. Jadi Refly, kamu kalau mengeluarkan statement harus kamu pikir dulu, itu pun kalau kamu masih punya otak. Jokowi tidak sendiri. Jokowi banyak didukung masyarakat, bahkan masih banyak yang mencintai beliau dan rela untuk senantiasa memproteksi beliau dari samping, depan, belakang, atas, bawah. Pak Jokowi tidak akan pernah sendirian. Begini loh, inilah susahnya ya menjadi seorang pemimpin yang baik di Indonesia ini, yang masih ada saja, meskipun tidak banyak ya dibandingkan yang cinta Pak Jokowi. Manusia-manusia ini cuma beberapa ekor. Manusia beberapa ekor ya. Ya, makhluk-makhluk ini cuma beberapa gelintir sebetulnya, yang tidak pernah tahu berterima kasih kepada seorang pemimpin yang sudah membawa banyak kemajuan untuk negeri ini. Itulah sialnya Pak Jokowi. Kenapa harus menjadi pemimpin di negeri yang masyarakatnya itu banyak yang SDM-nya masih rendah, yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak punya akhlak dan adab. Bagaimana cara menghormati seorang pemimpin? Apalagi yang namanya seorang Refly Harun ini ya, sakit hatinya. Mungkin sakit itu ya kehilangan jabatan. Kan dia dulu kan diberi kesempatan 2 kali menjadi komisaris, tapi 2 kali pula dia dipecat. Kenapa ya? Karena dia tidak becus bekerja. Nah, manusia-manusia, makhluk-makhluk seperti inilah yang sebetulnya pantas untuk dibuang, bukan seorang Jokowi. Paham? Negara ini membutuhkan Jokowi, bahkan tidak hanya seorang Jokowi. Untungnya Jokowi ini ibaratnya sebuah pohon, memiliki buah yang saya yakin 11 triliun %. Sudah ketularan Rismon saya. 99,9% saya yakin buahnya pun tidak akan jauh baiknya daripada pohonnya. Pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik selama kita ikut menjaga, ikut merawat supaya pohon itu tidak
menghasilkan buah yang buruk karena adanya ulat, adanya virus, adanya hama ya. Kita sebagai pendukung Pak Jokowi harus menjaga supaya apa? Supaya anak keturunan Pak Jokowi juga tetap baik dan akhirnya meneruskan cita-cita bapaknya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Jadi kita harus memerangi manusia-manusia, makhluk-makhluk asing, makhluk-makhluk alien semacam Refli Harun, Roy Panji, Tifal, Rismon yang cuma menjadi sampah dan benalu bangsa, termasuk para pendukungnya. Kalau kalian tidak ingin dilibas oleh kemajuan zaman yang sekarang ini kan sudah mau dibawa arahnya ke sana, menuju Indonesia emas. Makanya kalian harus kembali bertobat, sadar, bukannya malah membuat gaduh ricuh sehingga negara ini tidak akan bisa maju. Paham? Saya yakin ya kaum-kaum terjal, kaum-kaum keledung yang selalu mengeluh hidup makin susah. Nah, kalau hidup kalian makin susah, justru kalian harus mendukung orang pintar, orang baik semacam Pak Jokowi dan anak-anaknya. Dalam hal ini Mas Gibran kan sekarang sedang menjadi wapres, supaya pekerjaan untuk membawa kalian ke arah yang lebih baik itu makin mudah. Kalau kalian tidak bisa membantu, setidaknya kalian diam, jangan membuat gaduh. Oke? Salam waras. Mundur Jok, yang curang diskualifikasi. Mundur Refli, kalau dipecat jangan lagi meminta pekerjaan, nanti dipecat lagi. Heran sama Pak Refli Harun kok bisa berkata hal seperti itu. Bapak itu padahal sarjana loh, dan juga Bapak itu adalah pakar hukum, tetapi kok perilakunya kayak anak kecil Pak. Gimana Pak konsepnya Pak? Janganlah seperti itu Pak Refli Harun. Sakit hati itu tidak baik Pak bagi kesehatan. Nanti Bapak stres, kena penyakit stroke, baru tahu rasa. Jadi untuk Pak Refli Harun banyak-banyak bertobat Pak. Itu aja sih, terima kasih. Satu, Refli Harun dipecat 2 kali jadi komisaris Jasa Marga. Yang satu lagi komisaris Pelindo. Jadi saya bisa pahami narasi-narasi Bapak Refli Harun yang terhormat. Anda bicara terlihat aroma kebencian karena Anda dipecat 2 kali jadi komisaris. Dan itu sungguh sangat menyakitkan. Saya secara pribadi kalau jadi Anda pasti akan marah dan kecewa. Hanya permasalahannya ketika Anda mulai mengungkapkan suatu narasi yang tidak sesuai dengan fakta, Anda mengungkapkan kebencian, dan menurut saya itu tidak layak Anda ucapkan sebagai seorang pakar hukum tata negara. Ya, sayang sekali Bapak Refli Harun. Reputasi Anda mau pertaruhkan dengan reputasi Bapak Presiden Joko Widodo. Dan Anda mau bertaruh dengan Bapak Jimli Asidik. Nonsen. Masyarakat segera akan tahu bahwa apa yang Anda narasikan itu berdasarkan kebencian dan bukan sama sekali berdasarkan fakta. Dan ini tidak mendidik masyarakat dengan baik. Anda memiliki karakter yang tidak baik. Bagaimana mungkin Anda berbicara sebagai bagian dari society masyarakat kita, bangsa Indonesia? Anda tidak mendidik generasi muda, masyarakat. Anda dipenuhi dengan rasa benci yang luar biasa kepada Bapak Joko Widodo. Dan tentunya Anda akan mengalami akibatnya. Reputasi Anda makin tidak bisa dipercaya.
Dan kalau ini terus Anda lakukan, saya kok yakin bahwa Anda akan tenggelam nama baik Anda. Di dalam podcast-podcast yang saya lihat, Anda kan selalu mengundang orang-orang yang menjadi pembencinya Jokowi. Padahal Anda 2 kali duduk jadi komisaris dan dipecat oleh Bapak Jokowi melalui Erick Thohir. Ya, melalui Rini Sumarno. Dan ini sungguh sangat memalukan. Masyarakat harus tahu bahwa Anda dipecat 2 kali dan sekarang begitu bencinya, makanya Anda terus menarasikan hal-hal yang tidak baik. Saudara, netizen kita bisa lihat apa saja pribadi-pribadi yang muncul di sosmed yang kita lihat di dalam penampakan hari-hari ini. Mereka rata-rata tidak memiliki reputasi yang relevan, yang tidak punya reputasi yang baik. Bagaimana mungkin melakukan penghakiman kepada seorang Joko Widodo, presiden yang begitu berprestasi, diakui, mendapatkan approving rate 80 sekian %. Saya hanya menyarankan Refli Harun, Anda sadar, Anda harus bertobat. Sudahlah, makin banyak bicara, orang makin lihat bahwa Anda buruk sekali. Sama dengan buzzer-buzzer yang lain. Anda terlihat seperti buzzer-buzzer dari 0103. Atau Anda menjadi bagian dari orang-orang yang tidak membangun society kita dengan lebih baik. Sayang sekali, Refli Harun.